Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yan Sopyan di channel Labcom TV. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah router dari Ruiji RG EW1200. Oke, seperti ini dusnya. Router ini dia memiliki dual band wireless router 2,4 dan 5 GB. Oke, di sini saya akan coba unboxing terlebih dahulu router ini, seperti apakah dalamnya atau penampakannya. Oke, router ini dia memiliki 4 buah antena dan 3 port LAN. Kemudian di sini ada juga port WAN-nya. Dan ada tombol pairing dan tombol reset. Kemudian di sini juga ada adaptor. Sebesar 12 volt adaptornya. Oke. Dan ada manual book. Kemudian kartu garansi. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan coba cek langsung ke situs resminya di ruijinetwork.com. Oke, untuk spesifikasi lengkapnya kita bisa cek langsung ke situs resminya, yaitu di ruijinetworks.com. Di router ini dia memiliki dual band wireless, artinya memiliki 2 frekuensi yang berbeda, 2,4 GB dan 5,8 GB atau 5 GB. Oke, coba saya cek spek lengkapnya. Oke, untuk frekuensi 2,4 GB dia memiliki 2x2, maksimum rate-nya ini 300 Mbps. Dan di frekuensi 5 GB-nya dia memiliki 2x2, maksimum rate-nya ini 867 Mbps. Dan eksternal antena sebanyak 4 buah sebesar 5 dBi, dan antenanya ini tidak bisa dilepas. Kemudian support 802.11a, B, G, dan N, AC, WAP 2 dengan teknologi MIMO. Lalu dual band independen 2,4 dan 5,8, support dual frequency integration. Lalu support beamforming, ini memungkinkan router ini menjangkau ke lokasi atau tempat yang banyak halangan. Kemudian untuk channelnya di frekuensi 2,4 GHz dia memiliki channel 1 sampai 13. Kemudian di frekuensi 5 GHz nya dia memiliki channel 36 sampai 165. Kita bisa cek langsung saja di situs resminya. Kemudian sayangnya untuk router ini dia untuk port WAN dan port LAN-nya ini masih 100 Mbps dan belum gigabit. Kemudian untuk dayanya dia memerlukan daya sebesar 12 volt dengan konsumsi 0,6 ampere. Oke, router ini juga bisa kita setting sebagai mode PPOE, mode DHCP, static IP dengan relay mode atau wireless relay dan wireless relay. Oke, di sini tidak tertera untuk mode hotspot. Namun saya akan coba nanti tes dengan mode hotspot. Kemudian di sini juga WiFi dual band separation atau integration. Dengan fiturnya ini bisa Guest WiFi. Oke, untuk spek lengkapnya kita bisa cek di
situs resminya yaitu di ruijinetworks.com. Oke, saya akan coba setting router ini sebagai mode hotspot dan nanti kita akan tes seberapa jauh jangkauan dari sinyal ini di dua lokasi yang berbeda dengan banyak halangan dan sedikit halangan atau sedikit gangguan. Oke, saya akan coba tes langsung router ini sebagai mode hotspot atau mode pocoran. Nah, untuk menyeting router ini kita hubungkan port LAN-nya ini ke PC. Saya sudah menghubungkan port LAN dari router Ruiji ini ke port LAN. Nah, ini pastikan di sini sudah mendapatkan IP dengan segmen IP-nya ini 192.168.110. Ini di sini saya mendapatkan IP 145. Nah, untuk default IP dari router ini yaitu 192.168.110.1. Nah, ini default IP dari Ruiji ini. Oke. Di sini tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada satu klien yang terhubung. Kemudian klik setup. Oke, di sini ada pilihan apakah kabel WAN terhubung. Saya pilih tidak. Oke. Di sini kita bisa menyeting sebagai PPOE, DHCP, static IP dan repeater. Nah, saya pilih DHCP saja. Kemudian di sini ada pilihan untuk menyeting sinyalnya atau wirelessnya. Misalnya lebcom.co.id. Oke, seperti ini saja. Kemudian WP passwordnya saya disable. Oke, ini untuk password masuk ke router. Saya isi dulu. Di sini region. Oke, Indonesia saja. Lalu delete setup. Oke, kita tunggu sampai proses setting selesai. Oke, kita pilih finish. Kemudian untuk menyeting router ini sebagai hotspot, di sini kita cek dulu ke mode menu LAN, di basic, kemudian LAN. Nah, di sini di LAN setting, pilih edit. Kemudian di sini ada DHCP server. Nah, di sini kita harus mematikan DHCP server ini agar IP yang diterima oleh WiFi ini dapat mendapatkan IP-nya ini dari MikroTik. Untuk IP address kita bisa sesuaikan dengan IP hotspotnya. Di satu segmenkan, misalnya 5.1 saja, 5.2 karena IP hotspotnya 5.1. Kemudian pilih OK. Oke, jika sudah menyeting IP, ini dia terputus karena IP-nya berubah. Kita bisa mengganti lagi IP komputer menjadi satu segmen dengan router ini. Karena di sini
Saya langsung menghubungkan router ini ke PC, jadi tanpa melalui hub atau MikroTik. Oke, seperti ini saja saya set 5.3. Nah, untuk mengaksesnya, oke, seperti ini. Di sini sudah masuk ke halaman konfigurasi routernya. Oke, di sini juga kita bisa mengecek berapa klien yang terhubung. Kemudian di sini ada keterangan bahwa di sini masuk ke Ether 3. Oke, di sini untuk klien juga kita bisa melakukan blacklist di menu wireless, kemudian klien, lalu di menu WiFi. Di sini kita bisa mengaktifkan WiFi tamu atau guest WiFi. Oke, di sini untuk konfigurasi channel 2,4 GB, apakah kita bisa mengaturnya secara manual? Di sini juga kita bisa atur. Channel width-nya, apakah menggunakan 20 MHz atau 40 MHz? Kita pilih auto saja. Atau bisa juga kita menentukan channel width-nya, yaitu 20 MHz. Oke, di sini untuk limit klien, di sini hanya bisa terhubung maksimum 64. Di sini juga kita bisa atur. Kemudian untuk channel 5 GB-nya, kita juga bisa atur channel width-nya. Untuk channelnya, ini juga kita bisa atur. Untuk auto atau kita atur sendiri. Nah, agar tidak terjadi intervensi, kita juga bisa mengatur, sesuaikan channel ini minimal berbeda dengan channel yang lain atau dengan router yang lain yang berdekatan. Kita bisa atur di sini. Untuk channel 5 GB-nya juga kita bisa atur. Jika sudah, pilih save. Kemudian di sini ada security. Oke, di sini juga kita bisa atur penjadwalan. Ada port mapping. Di sini untuk konfigurasi port forward biasanya ini. Oke, local DNS. Oke, di router ini kita bisa melakukan ping, traceroute, dan DNS lookup atau paket capture. Oke, ini untuk konfigurasi jam, dan kita bisa menambahkan NTP servernya agar secara otomatis ketika router ini mendapatkan internet, dia secara otomatis mendapatkan jam dan tanggal secara otomatis. Oke, untuk konfigurasi, backup konfigurasi. Sini untuk upgrade firmware.
Ini untuk reboot. Oke, seperti ini cara menyeting router Ruiji sebagai mode hotspot. Nanti akan saya coba tes jangkauan sinyal dari router ini, seberapa jauh dan seberapa kuat router ini dapat menjangkau sinyalnya. Ini saya akan coba melakukan tes seberapa jauh jangkauan sinyal dari router ini. Router ini saya simpan di lantai 3 di ruang Labcom atau CBT Center. Nah, ini dia posisi di mana saya bekerja. Nah, router ini saya simpan di sini, di depan, di posisi tengah-tengah. Dan saya akan coba melakukan tes dengan menggunakan tool namanya WiFi Analyzer. Nah, ini dia aplikasinya. Nah, posisi di sini saling berdekatan dan terlihat sinyalnya full 4 dB min 4 dBm. Oke, di sini saya akan coba melakukan tes ke beberapa ruangan. Nah, ini dia. Di sini saya berada di lantai 3. Oke, di ruang yang sama, di sini terlihat sinyalnya masih full. Nah, ruang CBT Center Stikes Kuningan. Oke, saya coba berjalan-jalan ke beberapa ruangan. Ini tidak terlihat. Di sini jarak sekitar 5 meter dan sinyalnya terlihat masih full. Dan saya coba pindah ke ruangan kelas. Ruangan kelas sebelah ruang Labcom. Di sini juga sinyal masih full ternyata. Saya pindah ke pojok dan sinyal masih full, masih min 4 dBm. Coba saya pindah ke ruang sebelah. Nah, ini dia. Sini kondisinya masih asli. Oke, saya pindah ke ruang sebelah. 2 ruangan di sebelah Labcom. Nah, ini juga dia masih ternyata berkurang menjadi min sekitar 70 dBm dan sinyalnya mau cukup bagus untuk ukuran min 70 dBm. Oke, saya pindah lagi ke ruang sebelahnya lagi. 3 ruangan di sebelah Labcom. Nah, ini masih sekitar 70-an, 65, 68 mungkin. Di sini saya posisi berada di 3 ruangan di sebelah Labcom. Kira-kira 20 meteran dari posisi di mana routernya disimpan. Di sini masih stabil di angka kurang dari 70 dBm, sekitar 68 mungkin. Nah, ini
Ini biasa digunakan untuk kegiatan atau seminar atau ruang kelas. Oke, di sini masih stabil di min kurang dari 70, sekitar 68-an, 60 ya, 68. Oke, saya coba pindah. Oh, ternyata dia turun lagi ke min 80 dBm. Jadi di posisi sekitar 20 meteran. Di sini sinyalnya kadang naik turun ke angka min 70 dan min 80. Oke, saya coba pindah lagi. Ini posisi di luar. Posisi ledcom ada di ujung. Di sini sinyal terdeteksi masih min 70-an, 71 dBm. Coba saya pindah ke sebelah ledcom. Nah, ini dia. Di sini posisi saya di bekas kuningan. Berpindah ke ruang sebelah. Nah, di sana ruang ledcom. Di sini juga ada ruangan lagi. Di sini biasa digunakan untuk ruang kelas juga, namanya ruang simulasi. Oke, di sini terlihat sinyal yang didapat yaitu sekitar 65 dBm, min 65 dBm. Di pojokan, oke, ternyata masih stabil di angka min 65 dBm. Nah, itu ruang ledcomnya terlihat. Coba saya pindah lagi ke belakang ruang ledcom. Oke, jadi full lagi. Saya berpindah ke ruang belakang ledcom. Di sini juga ada ruang kelas lagi. Nah, di sini saya posisi berada di belakang ruang ledcom. Nah, di sini terlihat di belakang tembok dan sinyalnya masih stabil di angka min 65-an. Oh, ternyata makin kuat di angka 48 mungkin 47. Nah, ini posisi saya berada di belakang tembok. Oke, di bawah tangga, di atas tangga. Oke, saya coba berpindah lagi. Di sini ada ruang laboratorium kesehatan lingkungan. Oke, dikunci. Oke. Di sini sekitar 10 meter dari ruang ledcom dan sinyalnya masih sekitar 46. Di sini toilet. Dan coba saya berpindah. Oke, masih di angka 66, padahal saya posisinya di pojok nih, sebelah sini di pojok. Masih stabil, ternyata masih stabil ketika saya berpindah ke pojok toilet. Nah,
Coba saya berpindah lagi ke ruang. Di sini juga saya coba pindah ke ruangan kelas. Di sini ruang kelas. Oke. Saya berpindah ke ruang kelas. Labcomnya masih terlihat nih di pojokan. Dan sinyal terdeteksi sekitar 66 dan masih stabil. Saya rasa ini untuk koneksi WiFi sekitar 60 dari 60 ke 70. Di sini internet pasti akan terhubung, dan jika melewati min 80 dBm, ini untuk koneksi internetnya dipastikan akan terganggu. Oke, saya berpindah lagi ke ruang kelas. Nah, di sana ruang labcom masih terlihat. Oke, saya berpindah ke ruang kelas. Di sini kira-kira ada 20 meter dari ruang labcom. Dan sinyal di angka 70 dBm. Oke, masih stabil di angka 70 dBm. Saya berada di pojok. Oke, seperti ini posisinya tuh. Di sini ruang labcom sudah tidak terhalang oleh tembok dan koridor. Ini berada di koridor. Oke, saya berpindah lagi ke ruang sebelahnya. Di sini ruang kelas paling pojok. Nah, di sini mungkin ada sekitar 30 meteran dari ruang labcom, dan sinyal WiFi-nya masih di angka min 70. Oh, ternyata sudah berkurang di angka 80-an, 80 lebih. Oke. Di pojokan sini sinyal WiFi berkurang di angka 85-an, karena di sini banyak halangan tembok dan koridor. Oke, seperti ini pengetesan di lantai 3. Coba saya pindah ke lantai 2, seperti apa hasilnya. Oke, saya coba lanjut ke lantai 2 untuk pengetesan hasil sinyalnya. Oke, di sini saya posisi sudah di lantai 2. Sinyal masih stabil. Oke, di sini saya posisi di lantai 2. Sinyal terdeteksi kurang dari 70 dBm. Coba saya berpindah ke kelas.
Sini posisi saya di ruang kelas, masih stabil di kurang dari min 70 dBm. Di sini stabil min, langsung drop ternyata. Untuk di lantai 2 di sini masih langsung hilang sinyalnya, berada di pojok di lantai 2 hilang. Posisi di lantai 2 untuk sinyal dari router ini hilang. Oke, seperti ini untuk pengetesan di lantai 2. Akan coba tes di rumah dengan posisi lingkungan rumah saya ini masih pedesaan dan jarang ada yang pasang WiFi, jadi sangat sedikit sekali intervensinya dan gangguannya juga sedikit. Saya pasang routernya ini di ruang tengah atau di ruang tamu. Nah, saya coba akan jalan-jalan keluar sampai mana sinyal router ini bisa menjangkau. Oke, di sini posisi malam hari, sekitar pukul 8 malam. Nah, ini ingon-ingon saya nih. Satpam rumahan Raja Laksuren. Oke, di sana pesawahan. Dan banyak suara jangkrik dan kodok. Oke. Nah, ternyata langsung hilang, berada di kehalang satu rumah. Ini langsung hilang sinyal WiFi-nya. Itu rumah saya. Ayam. Oke, saya coba jalan-jalan di sekitar rumah sampai mana sinyal WiFi-nya ini bisa menjangkau. Oke, posisi di belakang rumah. Di sini juga masih sepi.
posisinya di perkampungan, jadi masih kosong, banyak lahan kosong. Di sana rumah penduduk. Posisi sinyal sekitar min 60 dBm. Perkiraan ada 10 meter dari rumah, dari router. Ini makin kuat sinyalnya ke angka min 50. Coba saya berpindah lagi ke bentar. Oke. Nyata. Saya berada di perkebunan, pesawahan. Dan sinyal masih kuat. Ini sekitar jarak 20 meter dari rumah. Saya coba berpindah. Di sini saya berada di jarak sekitar 50 meter dari rumah, dan sinyal masih naik turun ke angka min 70-an. Oke, saya berpindah ke di sini ke halang rumah. Oke, ternyata poek. Dan sinyal turun ke angka 85 dB. Oke. Di sini kira-kira jaraknya 100 meter mungkin. Oke. Oh, kayaknya perkiraan 80 meteran. Sinyal masih angka min 85. Oke, di sini sudah masuk ke ruang penduduk. Dan sinyal masih terdeteksi. Namun kekuatannya masih 85-an. Oke, di sini ini kondisi perkampungan tempat tinggal saya. Saya coba mendekat ke rumah. Oh, di sini langsung hilang. Oke, saya coba mendekat ke rumah dan muncul lagi sinyalnya. Oke, untuk kondisi kehalang 3 rumah di sini langsung hilang sinyalnya.
Oke, sudah sampai rumah dan hasilnya cukup bagus di posisi tidak halang-halangan. Wah, langsung full. Oke, seperti ini hasilnya. Setelah pengetesan, teman-teman bisa nilai sendiri kualitas dari sinyal dari router ini. Mungkin menjadi bahan pertimbangan atau bahan referensi bagi teman-teman yang sedang mencari router atau ingin membeli router ini. Saya rasa router ini cukup bagus untuk menjangkau lokasi yang padat halangan, mungkin banyak halangannya, seperti di ruang kelas yang sudah saya tes. Cukup bagus jangkauan sinyalnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.